Saya hampir 3 minggu loh Pak mengundang Bapak ke sini. Ya, Dan baru sempat minta maaf. alhamdulillah akhirnya ada sampean juga. Pak, sebagai mantan Menko Polhukam dulu nih Pak, Ya, minimal 4 tahun ya Bapak bersama pemerintahan 4 tahun 4 bulan. Jokowi Ma'ruf sebelum Bapak mengundurkan diri. Ya. Selama 4 tahun Bapak mengkoordinir bidang Polhukam, apa kemajuan dan apa yang tidak bisa dibereskan Pak selama Bapak menjabat? Kalau bicara kemajuan gitu ya, relatif. Karena terkadang kan ada orang bertanya begini, Pak Mahfud, Anda ini kok sering ngeritik pemerintahan Pak Jokowi. Terus Anda pernah jadi menterinya, apa yang sudah Anda lakukan di Polhukam, kan gitu kan. Indonesia ya tetap jelek-jelek aja gitu ya, kalau saya bicara penegakan hukum. Maka jawaban saya begini sebelum saya menyatakan kemajuan. Jawaban saya begini, kalau Anda menilai Indonesia dan menilai pejabat tuh harus beda. Kalau saya ngeritik Indonesia jelek tuh Indonesia secara umum. Kalau pejabat itu bisa beda-beda setiap orang. Seperti Anda bicara, siapa sih tokoh pemberantas korupsi yang paling sederhana? Muhammad Hatta, ya kan? Tapi apakah Anda mau mengatakan Muhammad Hatta gagal karena ketika Muhammad Hatta menjadi wapres sampai selesai korupsi masih banyak? Ya kan? Siapa tokoh pendidikan yang bagus? Bisa jadi contoh Malik Fajar misalnya kan, bagus tuh orangnya, sederhana ini. Tapi apakah sesudah Malik Fajar menjadi menteri di sana pendidikan kita bagus? Enggak kan? Tapi Pak Malik tetap dinilai bagus, Hatta dinilai bagus, M. Yusuf dinilai bagus, Mar'i Muhammad kurang apa bagusnya, tapi dia jadi menteri korupsi banyak juga, ya kan? Tapi orang tetap menilai Mar'i Muhammad itu jempolan. Nah, oleh sebab itu kalau bicara Indonesia, saya bicara Indonesia. Tapi kalau bicara kantor saya bilang opininya bisa macam-macam. Bisa ada yang mengatakan saya melakukan sesuatu yang banyak, bisa juga tidak, misalnya. Saya mencontohkan ini. Misalnya kalau Anda lihat sesama pengamat, satu Fahri Hamzah, satu Pandana Baban, misalnya kan. Fahri Hamzah bilang, Pak Mahfud ini yang bertanggung jawab atas kehancuran hukum, kan gitu kan. Tapi kalau bicara dengan Pandana Baban, wah itu Menko Polhukam paling hebat sepanjang sejarah itu hanya Pak Mahfud. Bukan jenderal, jenderalnya bintang 4 lewat semua kan, gitu kan. Sama-sama ada, itu opini. Maka saya bilang, lihat faktanya aja. Nah, mari kita buka survei Litbang Kompas yang dirilis 13 Desember. Itu Polhukam tertinggi. Kepercayaan terhadap pemerintah itu 74. Sumbangan Polkam itu 80. Jauh lebih tinggi. Hukum 61. Gitu. Tertinggi itu sejak awal saya selalu sering dipanggil oleh Kompas setiap hasil survei sebelum dirilis, diminta pendapat gitu. Artinya kalau bicara itu orang sudah menilai adalah perbedaan. Nah, kalau spesifik masalahnya apa? Saya Mas Budi masuk ke soal-soal yang dulu tidak dimasuki orang. Anda tahu BLBI itu kan udah hampir tenggelam. 114 triliun hutang orang enggak. Tidak tertagih dan tidak ada yang berani nagih. Sama kan? Loh, saya minta impres kepada Pak, tugaskan saya. Biar saya nemenin Menteri Keuangan yang secara institusional menagih ini harus Menteri Keuangan nih. Saya sebagai koordinator, saya ambil hukumnya. Nah, hanya 2,5 tahun saya kerja itu sudah terkumpul 32 triliun balik. Dan sekarang terdaftar semua sisanya yang siap ditagih. Nah, itu saya masuki. Persoalan hukum saya masuk ke teknis.